Kembali lagi di tempat ini, memuji-muji, meninggikan, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapannya. Kita akan menaikkan suatu pujian, pertolongan-Mu Tuhan. Sungguh, selama masa pandemik ini kita boleh merasakan bagaimana Tuhan sudah menyertai kita, bahkan sudah memberkati dan menolong kita. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari lebih indah lagi, saya undang kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Hatiku tenang berada
kasih-Mu Tuhan. Merasakan ya Bapa, betapa besarnya pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat ini pun Tuhan, kami masih boleh mendapatkan kesempatan yang indah ini untuk bersama-sama berada di tempat ini dengan saudara-saudari kami seiman, bersatu hati untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Haleluya. Engkau diam di tempat-tempat yang tinggi dan tidak terhampiri ya Bapa. Tapi Engkau juga hadir dalam penyembahan kami. Engkau dekat dengan orang yang remuk hati Tuhan. Dan Engkau mau lihat ya Bapa pada pagi hari ini, seberapa banyak anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang datang dengan sungguh hati Tuhan, yang datang dengan hati yang hancur, yang datang untuk membutuhkan jamahan Engkau pada pagi hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan
Haleluya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melihat dari manakah datangnya pertolongan bagiku. Pertolonganku hanya datang dari Engkau, ya Allah yang maha tinggi. Itulah kata pemazmur pada pagi hari ini. Sungguh, kalau kita boleh menaruh harap kita kepada Tuhan, bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar dari omongan kita sendiri, tapi kalau kita sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab segala persoalan kita. Haleluya, inilah Tuhan doa kami pada pagi hari ini. Engkau mau lihat seberapa banyak anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terlalu lemah, bahkan tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk mendengar dan menolong mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tetaplah bersama-sama dengan kami berhadir di tempat ini Tuhan. Pada saat puji-pujian yang kami naikkan nanti boleh menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan juga menjadi kekuatan Tuhan bagi teman-teman kami, bagi saudara seiman kami yang berada di tempat ini. Menjadi suatu firman yang boleh dinyanyikan, yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami buka kebaktian kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Kita tetap berdiri ya saudara. Tetap berdiri ya. Cuma sebentar aja kok pujiannya ya. Tetap berdiri. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi Tuhan memberikan nyanyian baru dalam untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Tuhanlah perlindunganku.
Dialah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Sekali lagi, Tuhan penolongku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Mau sembah Dia. Sekali lagi dengan hormat, saya undang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya. Dan saya undang hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk naik ke mimbar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Bapa dalam surga, hati kami terangkat kepadamu. Hati kami menyembah Tuhan. Hati kami mengagungkan-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami begitu rupa Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu dengan tidak kurang satu apapun juga. Pada tempatnya lah Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Pada tempatnya lah Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada tempatnya lah Tuhan, kami memuja-Mu Tuhan. Engkaulah pujaan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menyelamatkan kami melalui masa-masa pandemi yang begitu berat. Masa-masa yang belum pernah ada di dalam sejarah dunia ini Tuhan. Engkau menolong kami, meluputkan kami. Engkau berbuat banyak bagi kami Tuhan. Engkau sudah berbuat banyak bagi kami.
Urabataka sheke karalabaya syarabatakapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tidak terbatas Tuhan. Kebaikan-Mu tidak terbatas atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan, kami memuji-Mu dan siap menantikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Karena Engkau akan terus menuntun hidup kami, memberitahu kami jalan-jalan-Mu Tuhan, menuntun kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjelaskan rencana-rencana-Mu Tuhan, harapan-harapan-Mu atas kami Tuhan, harapan-harapan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan-pesan-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Karena pesan ini bagi kami semua termasuk bagi hamba-Mu Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat Logos yang diberkati oleh Tuhan, baik yang onsite maupun yang online ya. Terima kasih buat kesempatan boleh berbagi berkat rohani pada pagi hari ini. Dan saya ingin membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang 15 ayat yang ke-16. Saya baca bagi kita sekalian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, ini adalah ayat favorit saya sejak saya lahir baru ya, sekitar 24 tahun yang lalu, dan selama itu ayat ini selalu menjadi kembali lagi menjadi satu rema baru, kembali lagi dalam hidup saya menjadi satu rema baru. Saya punya masa lalu, kehidupan yang luar biasa ya saudara ya, kejatuhan yang luar biasa, tetapi Tuhan mengejar saya, dan saya percaya saudara ya, Tuhan punya satu rencana. Kenapa Dia begitu ngotot ya untuk menangkap saya dan menjadikan saya hambanya. Saudara, dikatakan di dalam ayat ini, bukan kita memilih Tuhan. Saudara, kita bukan makhluk yang terlalu baik sehingga buat pilihan yang baik dalam hidup kita ya saudara ya. Tapi on the other side saudara, di sisi lain ya saudara ya, dikatakan Tuhanlah yang memilih kita. Dan saudara, ketika Tuhan itu memilih kita saudara ya saudara, itu satu pilihan yang tidak mungkin salah ya. Allah tidak mungkin salah pilih saudara ya. Kata memilih ini luar biasa saudara ya. Menjadi luar biasa kalau kita bayangkan, kalau kita bayangkan bagaimana kalau kita tidak dipilih oleh Tuhan. Ya saudara, jadi pilihan Tuhan ini satu hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan saudara, dikatakan di sini ya, dan aku telah menetapkan kamu. Ya saudara ya, sebelum Dia memilih kita, Dia sudah membuat satu ketetapan. Dia sudah mendesain rencananya bagi hidup kita. Ya saudara ya, ketika Dia memilih kita saudara, itu bukan tanpa tujuan. Ya saudara ya, saudara, kalau ibu-ibu di sini pergi ke toko, supermarket ya saudara ya, lalu beli mangga gitu ya, atau di pasar, yang jual mangga punya mangga 3 keranjang. Tapi ibu ini cuma mau beli 5 biji. Dia akan bongkar itu mangga 3 keranjang itu untuk mencari 5 yang terbaik. 5 yang pasti dia pastikan saudara, kalau saya pulang ini saya iris, saya makan pasti manis. The best ya saudara ya, yang terbaik dari 3 keranjang itu. Jadi saudara, kata memilih ini luar biasa saudara. Saudara dan saya itu pilihan Tuhan. Saudara, katakan bersama-sama dengan saya, pilihan Tuhan. Jadi saudara dengan saya itu adalah pilihan Tuhan.
Dan ketika Tuhan memilih, oh saudara, dia punya satu ketetapan, yaitu supaya kita bangkit, supaya kita pergi dan kita menghasilkan buah. Saudara, itu adalah satu hal ya yang menjadi respon dari pilihan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi saudara, Allah tidak sepihak. Allah bukan Allah yang tidak adil, ya saudara ya. Dikatakan di sini ketika engkau melakukan itu supaya apa saudara? Ya, nomor satu kata supayanya itu supaya kita pergi menghasilkan buah. Kata supaya yang nomor dua saudara, ya itu bagian Tuhan bagi hidup kita. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di surga di dalam namaku itu diberikannya kepadamu. Saya yakin saudara ya, tidak ada satu orang ingin jadi Kristen tapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak ada orang yang kepingin jadi Kristen tapi gagal di dalam pergumulan doa. Kita semua ingin berhasil di dalam pergumulan doa kita. Kita ingin semua keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan. Saudara, ada satu rahasianya. Penuhi dulu keinginan Tuhan atas hidup kita, yaitu supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Saudara, kata pergi menghasilkan buah itu bukan satu kalimat yang one step. Saudara ya, kita tahu saudara, kalau saudara ya dapat orden, dapat mandat, dapat perintah, tolong ya hasilkan buah mangga. Saudara ya, saudara tidak akan keluar dari gereja ini lalu megang buah mangga di tangan saudara. Saudara akan pergi ke satu tempat ya, menanam pohon dan pohonnya bertumbuh, Anda siram, Anda pupuki, Anda jaga sampai dia berbuah. Jadi kata yang hanya 3-4 perkataan ini, kalimat yang hanya 3-4 perkataan ini saudara, mengandung satu pekerjaan rumah yang besar, mengandung satu proses yang panjang. Ya saudara ya, bahwa kita itu saudara adalah makhluk yang sejak semula ditetapkan oleh Tuhan untuk menabur. Mungkin saudara pikir, masa iya sih? Coba mari kita lihat saudara, Kejadian 1 ayat 11. Dari sejak semula. Ya, dari sejak semula. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Saudara, ini ayat 11 ini Adam belum diciptakan. Ya saudara, jadi Allah sudah punya rencana sebelum ada Adam. Dan rencananya nanti saudara, kalau Adam nanti sudah ada ya, yaitu dia tiba-tiba sudah punya satu taman Eden, kebun buah-buahan. Dikatakan saudara, di dalam taman itu ya, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Apa tujuannya saudara? Kenapa Allah begitu spesifik? Saya lihat sekarang banyak buah-buahan yang tidak berbiji ya saudara ya. Tapi yang Tuhan katakan ya, ketika dia secara khusus ya saudara, saya mau tanya kepada saudara, apa Allah nggak bisa bikin jambu yang tidak berbiji, durian yang tidak berbiji, mangga yang tidak berbiji? Apa Allah nggak bisa saudara? Dia pasti bisa. Tapi dia memang sengaja saudara ya, menghasilkan buah-buahan yang berbiji. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika nanti Adam ada ya, dia mengambil biji itu, lalu dia mulai menaburkan biji-biji itu, dan timbullah pohon-pohon mangga baru, pohon durian baru, pohon rambutan baru. Itu yang Allah mau. Itulah mandat yang Allah berikan kepada Adam. Dan mandat yang sama, saya mau bilang hari ini, adalah mandat Allah bagi kita juga. Allah akan memberikan di dalam hidup kita saudara, di dalam tangan kita sesuatu untuk kita tabur. Hari ini saudara, ketika kita ada di tempat ini ya, saya dengar sudah minggu ke-7 onsite. Kita pernah
mengalami masa yang sangat buruk, ya saudara ya. Masa pandemi, saya percaya saudara, banyak orang mengalami hal yang luar biasa buruknya, ya saudara. Itu masa padang gurun kita, ya saudara, selama 20 bulan. Tapi saudara, kita sekarang sedang di ujung pandemi. Saya percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, ya, Indonesia akan luput, ya, akan pulih dari pandemi ini. Bulan Desember saudara, saya membaca satu artikel di internet, dikatakan saudara 80% kegiatan ekonomi sudah pulih kembali seperti sebelum pandemi. Jadi saudara, kita sedang menyongsong satu masa baru, satu musim baru yang penuh dengan harapan dan penuh dengan kesempatan, penuh dengan peluang. Ya saudara, saya belum pernah melihat peluang bisnis yang sebesar hari-hari ini, ketika semua bisnis bisa di online kan, ya saudara ya, sehingga semua home industry pun bisa punya daya jangkau yang luar biasa, lebih dari orang yang nyewa ruko. Ini kesempatan yang besar yang terbuka di hadapan kita. Dan saudara, ini masanya saudara, ya, kita keluar dari keterpurukan. Saudara, saya tidak menghinakan, mengecilkan orang-orang yang di dalam masa pandemi, saudara, sedemikian rupa keadaannya sehingga tidak bisa menabur. Israel pun pernah mengalami masa-masa yang seperti itu. 40 tahun di padang gurun, ya saudara, mereka hanya punya mana, ya, 3 kali satu hari makan, tidak ada lebihnya sama sekali, ya saudara. Mereka tidak menuai karena mereka tidak menabur. Baju cuma satu, puji Tuhan tidak robek. Kasut cuma satu, puji Tuhan tidak lapuk. Ya saudara, tapi lebihnya tidak ada sama sekali. Artinya kemampuan untuk menabur, kemampuan untuk memberkati orang lain, kemampuan untuk memberi, itu tidak ada sama sekali. Ya saudara, ini saudara yang kita lihat dari orang yang tidak menabur. Mungkin saudara berkata bahwa selama masa pandemi saya tidak mampu. Yes. Tetapi saudara, kita sedang ada di ujung masa pandemi ini. Dan kita sedang menghadapi satu masa saudara seperti Israel ketika mengakhiri padang gurunnya. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Apa yang Tuhan katakan di sana? Bahwa engkau akan hidup berubah, bahwa engkau akan menabur, bahwa engkau akan menyangkul, dan engkau akan menuai, dan engkau akan punya lumbung, dan engkau punya kelebihan, dan engkau akan menjadi berkat. Itu yang ada di hadapan kita hari ini. Jadi saya mau bilang kepada saudara, apapun trauma masa lalu kita di dalam masa pandemi ini, di titik ini saudara, mari kita buka kembali wawasan kita, buka kembali mata rohani kita, melihat apa yang Tuhan sediakan di depan kita, berani melangkah dengan pertolongan Tuhan. Dan saudara, saya percaya tahun 2022 akan menjadi tahun kebangkitan bagi setiap kita. Tahun di mana kita akan mempunyai sesuatu di tangan kita untuk kita tabur kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan saudara, ketika kita melakukan itu, saya mau bilang kepada saudara, hidup kekristenan kita tidak sama lagi. Ada banyak orang Kristen saudara yang gaya hidupnya seperti di padang gurun, tidak mau menabur. Yang dipikirin cuma berapa mana yang cukup untuk dirinya sendiri. Tidak punya keberanian, tidak punya nyali untuk jadi berkat bagi orang lain. Saya mau bilang kepada saudara, orang Kristen yang kayak begitu saudara, doanya kepada Tuhan cuma bicara seperti orang ke supermarket saudara, bawa daftar belanjaan, ya, mentega, terasi, roti, gandum, segala macam, amin, ya. Semua yang hanya dia sendiri perlu, bukan kebutuhan orang lain. Tapi hari ini saudara, mari saudara,
kita keluar dari kungkungan pikiran yang seperti itu, kungkungan paradigma yang seperti itu, menjadi orang Kristen tanah perjanjian. Berani menabur dan engkau akan menuai. Saudara, seperti apa tuaian itu saudara di dalam hidup kita ini? Kita mungkin tidak punya sawah, tidak punya kebun, kita tidak menuai. Ingat saudara, bagian kedua dari ayat Yohanes 15:16 dikatakan, supaya apapun yang kau minta kepada Bapa di surga di dalam namaku, itu akan diberikannya kepadamu. Itu tuaian. Satu kehidupan saudara, di mana engkau baru berkata sesuatu di dalam hatimu, Allah bergegas untuk menjawab. Ketika engkau menginginkan sesuatu, surga sibuk mengirimkan jawaban doa. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya minta saudara, ya, mungkin pandemi kita harus mengalami keterbatasan seperti makanan mana di padang gurun. Tapi hari ini saudara, kita harus bersiap-siap masuk tanah perjanjian kita. Menaburlah dan kemudian menuailah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami minta mental, kami minta iman Tuhan, untuk berani bertindak Tuhan. Karena Engkau mendesain kami bukan sebagai peminta-minta, tetapi sebagai pemberi, sebagai penabur. Engkau tidak mendesain kami untuk hidup pas-pasan Tuhan, tapi Engkau mendesain kami untuk hidup berkelimpahan, menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, taruh di dalam hati kami keberanian iman Tuhan, untuk melakukan apapun yang Tuhan suruhkan di dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, Engkau menaruh kepekaan baru di dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Oh saudara, mengetuk hati mereka Tuhan, menegur mereka Tuhan, untuk melakukan tindakan-tindakan iman di dalam menabur, di dalam memberi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, itu jalan satu-satunya untuk menjadi orang Kristen yang berkelimpahan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami, beranikan kami Tuhan untuk berjalan di jalan-jalan yang telah Tuhan desain, di dalam paradigma yang telah Tuhan desain bagi kami. Berkati kami semua Tuhan, dan biarlah setiap jemaat Logos Tuhan, yang pagi hari ini Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di dalam gedung gereja ini Tuhan, tidak ada satupun yang tidak Tuhan lawat, tidak ada satupun yang Tuhan lalukan, tetapi semuanya Tuhan beroleh bagian, beroleh materai dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati mereka semua Tuhan, berkati mereka semua Tuhan, dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah naikkan berkat doa kami ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya undang dengan hormat Bapak Hendrata untuk memimpin dalam perjamuan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu yang Tuhan berikan. Kalau sampai di dalam bulan yang pertama, minggu yang terakhir, Tuhan telah bimbing hidup kami. Sampai pada pagi hari ini kami dapat memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami akan mengadakan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, untuk kami terus hidup di dalam pilihan-Mu, di dalam ketetapan-Mu, dan kami terus menghasilkan buah untuk kemuliaan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap mengadakan perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan.
Apakah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan sudah menerima tubuh dan darah Kristus? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Ku kagumi karya terbesar dalam hidupku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Terima kasih Tuhan atas pengorbanan 2000 tahun yang lalu, yang mampu membuat perjalanan kehidupan kami menjadi kuat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini, yang telah memilih kami, yang telah menetapkan kami untuk kami pergi menghasilkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Robi Tenggala untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Bapak Robi Tenggala. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, miliki.
seluruh keluarga sidang jemaat-Mu kembali ke dalam penggembalaan Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau memelihara hidup mereka, menjaga mereka di dalam keluar dan masuk mereka Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Anak-anak yang belajar menuntut ilmu Tuhan berikan kecerdasan dan keberhasilan. Orang-orang yang bekerja Tuhan beri sukses Tuhan. Dan Tuhan setiap rumah tangga mengalami hadirat Tuhan di sepanjang minggu ini. Setiap hari, setiap jam, setiap saat Tuhan berjaga-jaga atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau akan mengembalikan mereka ke tempat ini lagi di dalam minggu yang akan datang. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami akan siap menerima berkat-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Anugerah yang besar dan berlimpah-limpah dari Bapa yang di surga, kasih karunia yang sempurna di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan, pembelaan, pendampingan Allah Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita semua di awan-awan yang permai bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dalam kerajaan surga yang kekal. Ini diberkati sama-sama katakan.